Dalam keterangan persnya, Ketua Kogasma Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan bahwa Andi Arief adalah korban seperti keterangan polisi dan tidak ada wanita saat penangkapan Wasekjen Partai Demokrat tersebut. Merujuk keterangan kepolisian, Bung Andi Arief adalah korban. Polisi tidak menemukan barang bukti dan tidak benar ada kehadiran perempuan. Semua yang diedarkan di medsos berasal dari sumber yang tidak diketahui. Polisi sudah memutuskan tidak ada tindakan pro justisia dan Bung Andi Arief akan menjalani rehabilitasi. Dan pemirsa, kami sudah tersambung bersama dengan Livi Andriani yang merupakan caleg Nasdem Dapil Jateng 4 yang namanya sempat disebut-sebut menjadi sosok wanita misterius yang bersama-sama dengan Andi Arief. Kita konfirmasi langsung, kita klarifikasi langsung kepada Livi. Assalamualaikum, selamat sore Mbak Livi. Waalaikumsalam, ya selamat sore. Ya Mbak Livi, izinkan kami mengklarifikasi ini langsung kepada Anda. Mbak Livi, Anda memang sudah memberikan siaran pers bahwa menyatakan itu bukan Anda. Namun apakah pada minggu malam itu Anda berada di Jakarta atau seperti apa? Jadi saya jelaskan dari awal ya. Minggu pagi pukul 5 saya berangkat bersama kawan-kawan Nasdem untuk menuju ke Semarang untuk acara Jokowi Pertiwi, untuk perempuan pemberani pembela Jokowi yang dihadirin dari seluruh partai penyokong Jokowi. Setelah selesai acara, siang kami pulang, saya lewat Cengkareng menuju Jakarta. Saya makan di daerah Senayan. Sepulangnya saya dijemput sama ibu saya dan itu disaksikan sama semua teman-teman saya, dan di sana pun ada teman partai yang memang ikut makan bersama saya dan mama saya gitu. Dan tidak lama kejadian itu saya pulang. Saya istirahat, tidur, saya bangun, saya lihat nama saya udah di mana-mana gitu loh. Berarti Anda ingin mengonfirmasi bahwa di jam saat penggerbekan itu terjadi, Anda sedang bersama-sama dengan keluarga? Iya betul, saya sama keluarga. Baik, berarti apa yang Anda lakukan, apa reaksi Anda mengetahui sesaat bahwa seolah tersebar foto wanita misterius itu adalah Anda? Ya awalnya kaget, tapi pada saat saya lihat lagi perjelas, ya karena saya tahu diri saya itu bukan saya gitu, dan teman-teman terdekat saya pun, teman satu partai, teman dari lingkungan syuting saya, tahu betul itu bukan saya, walaupun saya tidak dan muka saya tidak seperti itu. Izinkan saya memperdalam lagi Mbak Livi, apakah Anda mengenal sosok Andi Arief, barangkali pernah berkomunikasi? Waduh, saya tidak pernah mengenal karena selama 6 bulan terakhir ini kegiatan saya hanya sibuk di dapil, fokus untuk Partai Nasdem saja, tidak lebih tidak kurang. Jadi saya tidak memikirkan lagi dunia luar seperti apa karena memang sudah fokus saja untuk terjun ke dapil. Jadi sangat syok sekali dengar berita seperti ini gitu loh. Berarti Anda merasa terganggu dengan maraknya informasi yang tidak benar soal wanita misterius itu dikait-kaitkan dengan Anda? Sangat-sangat, karena keluarga besar saya pun semua jadi khawatir gitu loh, jadi was-was siapa ini sosok perempuan ini. Jadi saya bermohon banget sama media, kalau memang perempuan itu sudah ada dan ditemukan, mohon ditunjukkan ke publik, biar jangan terus-terusan saya terus yang dipojokkan dan terus-terusan kasihan. Saya membawa nama besar partai, saya juga membawa besar nama keluarga saya. Jadi jangan gara-gara hal seperti ini urusan politik jadi saling menjatuhkan satu sama lain. Kita di sini itulah sehat saja lah semuanya gitu loh. Baik. Kami juga mendapatkan informasi bahwa Anda bersikap proaktif jika saja memang polisi ingin mengonfirmasi langsung identitas dari wanita tersebut ya, Mbak Livi? Iya. Ya, dan kabarnya juga Anda akan menyiapkan laporan terhadap kepada Dewan Pers untuk beberapa hal yang tidak Anda sepakati dari media. Semua saya tergantung dengan serahkan kepada Nasdem. Nasdem yang lebih tahu untuk tindak lanjutnya seperti apa. Karena saya berada di bawah naungan Partai Nasdem dan saya di sini tidak kenal yang namanya AA itu. Saya hanya melalui lewat media sosial, TV pun karena tadi beberapa tayangan TV itu wajah saya, jadi mau tidak mau saya harus melihat. Ya jujur sebenarnya agak terganggu gitu loh. Kenapa dikait-kaitannya kenapa ke saya gitu loh. Oke. Bang Taslim, Anda ingin komentar? Ya, jadi seperti tadi saya tegaskan bahwa ini
secara langsung telah merusak kredibilitas Nasdem dengan disebut-sebutnya salah seorang nama kadernya. Padahal itu sama sekali tidak benar. Baik. Nah, saya kebetulan dari Badan Advokasi Hukum sedang mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh kemungkinan melaporkan, ada media yang kita mau laporkan ke Dewan Pers, karena tadi Livi juga sudah menyerahkan kepada Nasdem. Ada judulnya sangat tendensius, walaupun isinya klarifikasi. Baik. Terima kasih untuk konfirmasinya Mbak Livi Andriani yang sudah mengonfirmasi langsung kepada kami melalui dialog ini sore. Saya kembali ke Prof. Mahfud jika demikian. Prof. Baik. Ya, Prof. Saya ingin tahu tanggapan Anda soal adanya asumsi, anggapan bahwa kasus narkoba yang dialami oleh Andi Arief ini tidak lepas dari strategi pemerintah ini untuk melakukan pemberantasan terhadap narkoba. Bisa saja disebut-sebut bahwa Andi Arief adalah korban dan segala macam. Bagaimana Anda melihat ini? Ya sejak dulu kan gagal terus. Kenapa? Gini loh, kalau saya bicara yang objektif gitu, lalu orang nanti menuding, pantas saja ini pendukungnya Pak Jokowi gitu. Padahal saya tidak pernah menyatakan saya mendukung atau tidak mendukung Pak Jokowi atau Pak Prabowo. Tapi katakan saja kalau ini gagal gitu, kan sejak dulu udah gagal. Kenapa baru sekarang? Gitu. Malah yang dulu-dulu ada yang dibebaskan udah dihukum penjara seumur hidup malah dilepaskan gitu. Jadi jangan sambing hitam begitulah. Menurut saya aja. Ini ada proses hukum, ada penelitian penyidikan yang menggunakan metode saintifik. Yang itu semua nanti bisa dibuktikan. Kalau memang benar itu strategi untuk memojokkan, itu nanti akan ketahuan juga berapa lama sebenarnya orang ini sudah menjadi pemakai. Itu sudah ada ilmunya gitu. Kalau misalnya dia baru memakai 3 hari, 4 hari, mungkin itu strategi ya untuk memojokkan. Tapi kalau misalnya pemakaiannya riwayatnya udah panjang, masa mau nuduh pemerintah sekarang? Sudah memakai sejak sebelum ada pendaftaran pemilu gitu. Itu kan tidak benar juga. Tetapi silahkan aja. Sementara ini kita percaya bahwa Andi Arief itu korban. Itu yang jelas faktanya dia sudah tertangkap korban. Tetapi nanti pemeriksaan apa betul dia korban apa tidak. Yang kedua, kita harus percaya dan melindungi Mbak siapa tadi yang dari Semarang itu yang dikait-kaitkan. Itu nampaknya dia memang tidak ada di situ, tidak terlibat. Jadi ada peristiwa Arief gitu, lalu ada mengembangkan seakan-akan ini wanita dari anak Nasdem gitu. Sehingga ingin lalu memukul balik dengan cara yang juga tidak sehat. Tetapi nanti semua itu kan ada cara penyelidikan dan penyidikan untuk membuktikan benar salahnya. Saya sangat percaya pada profesionalitas aparat penegak hukum kita untuk mengungkapkan itu pada saatnya. Seperti saya katakan tadi ada contoh teman saya itu semula tidak ngaku bahwa dia tidak pernah urusan narkoba. Sehingga kalau di meja kerjanya ada rokok isap narkoba itu dikatanya dia dijebak untuk ditangkap. Nah, sesudah diperiksa darahnya bersih, tapi ternyata sesudah diperiksa liurnya, diperiksa rambutnya, itu ternyata dia sudah pengguna lama gitu. Lalu gimana bilang menjebak dan sebagainya. Itu nanti semua mari kita dukung nih kerja-kerja polisi ini. Kalau memang bersih, orang pasti diumumkan bersih gitu. Kalau memang salah, harus diumumkan dia salah. Jangan dikaitkan dengan politik dulu, bahaya ini masalah hukum dibuat main-main dengan politik. Sesuatu yang sudah ada faktanya lalu dibilang itu politik, itu tidak boleh gitu. Gitu aja ya. Mas, saya minta maaf, saya ada meeting ini, saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, waalaikumsalam. Terima kasih untuk waktunya bersama kami, Prof. Mahfud MD. Sesungguhnya kami juga sudah mencoba mengontak berkali-kali dari kuasa hukum Andi Arief untuk bisa kita konfirmasi langsung apa yang terbaru dari BNN dan bisa terlibat langsung mengklarifikasi hak jawab dari kliennya dalam dialog ini. Tapi lagi-lagi saya harus ke Anda, Bung Neta. Bung Neta, jika demikian, mengapa kerap kali penangkapan yang kaitannya dengan afiliasi politik tertentu diisukan seolah-olah ini adalah kriminalisasi, ini adalah kesalahan negara. Apalagi sosok profil Andi Arief disebutkan bahwa sosok kontroversial, beberapa kali melakukan kritik pedas terhadap pemerintah. Apakah ini linear sesungguhnya dengan penegakan hukum yang bersih dan independen? Ya, biasa kalau orang sudah kepepet itu kan mencari kambing hitam ya. Jadi seperti Partai Demokrat, Andi Arief, seharusnya Andi Arief itu berjiwa besar saja. Jelaskan aja
apa adanya. Kalau memang dia pemakai, jelaskan dan minta maaf ke masyarakat dan ke konstituennya. Kemudian minta maaf ke Partai Demokrat. Kemudian Partai Demokrat juga harus mengirim utusannya untuk menanyakan ke Andi Arief seperti apa duduk perkaranya. Duduk perkaranya. Kalau memang terindikasi sudah jelaskan, kasih sanksi dan minta maaf ke publik. Jangan kemudian menyalahkan ini itu, Jokowi lah disalahkan padahal yang menikmati narkoba siapa gitu ya. Nah, tapi semua Ya, soal peredaran itu bukankah memang kewajiban negara untuk perang melawan narkoba itu? Ya, memang tugas negara, tugas kepala negara untuk mengatasi Indonesia darurat narkoba. Betul. Tapi dari presiden ke presiden itu kan selalu gagal. Betul. Pemberantasan narkoba ini kan perlu keputusan politik yang solid. Kalau kemudian para politisi sudah terlibat narkoba, pemberantasan narkoba seperti apa yang mau diharapkan dari keputusan politik tadi? Nah, disinilah saya kira dengan kasus Andi Arief ini, kalangan politisi, partai-partai harus introspeksi. Mereka harus merapatkan barisan, jangan sampai kader-kadernya yang potensial itu menjadi budak narkoba, menjadi serangan bandar-bandar narkoba. Tugas polisi juga harus tegas. Begitu ada politisi sekelas apapun, kalau memang terlibat narkoba, tangkap saja gitu ya. Jangan ragu-ragu. Munculnya spekulasi, kemudian munculnya serangan balik, kemudian mencari kambing hitam, karena polisi ragu-ragu. Tadi ada polisi menjelaskan ada perempuan, kemudian menjelaskan ini, ada itu. Jadi ketika polisi ragu-ragu diserang oleh lawannya, oleh kelompok-kelompok pendukung AA, Andi Arief ya. Saya kira dalam kondisi seperti ini, polisi jangan ragu, tetap tegakkan hukum. Kalau dikatakan tidak ada pro justisia, ini kesalahan besar juga. Kita lihat masyarakat yang menjadi korban narkoba itu langsung dijeblosan ke penjara. Nah, itu yang menarik ya. Sebagian kalangan juga mempertanyakan kenapa dianggap sebagai korban, kenapa tindakan hukum yang dilakukan adalah tindakan hukum rehab misalnya begitu. Ya, memang di undang-undang kita ada ya peluang untuk rehabilitasi. Tapi memang dalam penegakan hukum polisi sering sekali pilih kasih. Ketika orang yang berpengaruh, orang yang punya duit dengan gampang direhab. Tapi kalau orang yang tidak punya duit dilempar aja ke sel penjara gitu ya. Nah, dalam kasus Andi Arief ini, kalau memang direhab sesuai dengan ketentuan hukum direhab. Tapi benar-benar diawasi oleh semua pihak. Jangan kemudian direhab dia ada di luar, kemudian seperti para beberapa selebritas yang katanya direhab, tapi kita lihat di TV selalu muncul. Ya. Jadi benar-benar direhab. Saya kira terlepas apapun, apa yang dialami Andi Arief ini sudah menjadi semacam sanksi sosial yang sangat berat buat dia ya. Kalau kemudian pendukung-pendukungnya melakukan serangan balik, itu wajar. Tapi polisi saya kira jangan terpengaruh, tetap konsisten, telusuri, cari benang merahnya, jangan hanya sampai situ. Bandarnya cari, kemudian perempuan itu ya harus dijelaskan juga, ada atau tidak, siapa dia. Jangan-jangan dia tuh memang disusupkan oleh kekuatan politik tertentu, jangan-jangan ya, tapi informasi yang kita dapat sebenarnya adalah cepu polisi. Oke. Ini yang menarik Bang. Yeah. Soal semakin absurd setelah memang informasinya blur. Sudah dijelaskan bahwa itu bukan Livi, kemudian menjadi pertanyaan siapa, disebutkan tadi istilah disusupkan, komentar Anda soal ini? Jadi sekali lagi saya mau tegaskan, ini kan ada instansi yang berwenang, kepolisian sedang melakukan penyelidikan. Tidak usah diintervensi dengan pernyataan-pernyataan sepihak, terutama partai di mana Andi Arief berkecimpung. Tidak usah mendahului yang menyimpulkan itu AHY dari mana, kapasitasnya itu apa gitu loh. Kita biarkan saja. Kalau nanti direhab juga itu kan ada prosesnya, ada pertimbangan hukumnya. Tapi serangan politik, serangan udara yang disebutkan bahwa ini kaitannya dengan kegagalan Jokowi untuk mengatasi peredaran narkoba. Kalau kita lihat ya, narkoba ini kan kejahatan transnasional, udah luar biasa. Dan kerjaan 4,5 tahun di era Jokowi ini juga prestasinya luar biasa. Tapi karena ini sudah internasional, masuk dari berbagai udara, darat, dan segala macam, ada berapa puluh ton yang ditangkap itu. Ukuran keberhasilan dan kegagalan itu apa? Ya, itu yang menarik. Kalau saya lihat, yang jelas kepemimpinan Jokowi itu tidak ada toleransi terhadap kejahatan narkoba. Itu clear. Bahwa masih ada, ya. Tapi yang menarik tadi juga yang dikatakan oleh Pak Neta, selama ini kan kejahatan narkoba ini kan diasosiasikan kepada kalangan tertentu, kelompok tertentu. Sekarang kok sampai hinggap kepada para politisi. Nah, ini harus dibongkar habis.
Andi Arief harus seterbukanya, sejujur-jujurnya. Ini dapat dari mana, sumbernya apa, ini tolong para politisi diselamatkan oleh Andi Arief. Dia harus mau bongkar ini. Cukup korbannya satu. Kalau ini mau dikatakan korban. Tapi korban itu kan karena perbuatan sendiri. Oleh karena itu sekali lagi saya sangat tidak sependapat dengan AHY yang mengatakan Andi Arief korban dan ini bisa dialami oleh siapapun. Tidak bisa. Kita yang nggak pernah pakai narkoba tidak mungkin mengalami ini. Jadi kita tunggu saja, serahkan saja kepada pihak kepolisian dan kita harapkan seperti dikatakan Pak Mahfud tadi, polisi dari hari ke hari tetap profesional. Kita harapkan mereka bekerja cepat supaya nggak masuk angin ini barang. Ya. Dan saya juga mencium ini. Kita sampaikan dulu informasi ini. Saya akan ke Anda, Bung Neta. Setelah ini, tertangkapnya politisi Demokrat Andi Arief dalam kasus narkoba menambah daftar panjang politisi yang tersandung kasus penyalahgunaan narkoba. Hal itu semakin menegaskan bahaya narkoba telah masuk ke semua lapisan masyarakat, termasuk politisi. Politikus Partai Golkar Indra Jipli yang ditangkap Polda Metro Jaya di sebuah tempat karaoke di Taman Sari, Jakarta Barat. Ia ditangkap bersama 2 orang rekannya dan langsung dibawa ke Mapolda Metro Jaya. Polisi menyatakan Indra positif menggunakan sabu dari hasil tes urin. Barang bukti yang berhasil diamankan polisi yakni 1 set bong dan cangklong bekas pakai, 1 plastik bekas pakai dan 1 korek gas. Kabid Humas Polda Metro Jaya menyatakan Indra sudah 1 tahun memakai narkoba. Tidak ada yang menyangka Indra yang dikenal cukup kritis ini terjerat kasus narkoba, meskipun ia sendiri sering mengecam para pengguna narkoba. Anggota DPRD Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, Ibrahim Hasan ditangkap tim gabungan Badan Narkotika Nasional, TNI AL dan Bea Cukai karena terlibat sindikat narkoba pada Agustus 2018. Selain sabu, politisi yang telah dipecat dari Partai Nasdem ini juga mengedarkan pil ekstasi. Kepada penyidik, pria 45 tahun ini mengaku baru 2 kali mengedarkan sabu dan ekstasi. Kiriman pertama dilakukan melalui jalur laut berupa 200 kg sabu. Deputi Bidang Pemberantasan BNN Irjen Pol Arman Depari menjelaskan, sindikat Ibrahim memasarkan narkotika dari Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jakarta, hingga Pulau Kalimantan. Selain Ibrahim, petugas juga menciduk 6 anggota sindikat lainnya. Seorang wanita calon legislatif dari Kabupaten Kuningan, Jawa Barat diringkus polisi saat bertransaksi narkoba di pintu tol Ciperna bersama 9 tersangka lainnya yang diamankan saat narkoba Polres Cirebon, Jawa Barat bulan Desember 2018. RK merupakan calon legislatif yang tertangkap tangan bertransaksi 1 paket sabu. Selain 10 tersangka dalam operasi antik yang digelar selama 10 hari, polisi juga mengamankan sejumlah paket sabu dan belasan ribu pil koplo. Terjerumusnya Andi Arief dalam dunia narkoba semakin menegaskan betapa bahayanya barang haram tersebut hingga merusak semua kalangan, termasuk para politisi. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, Bang Neta, ternyata Andi Arief bukan yang pertama. Ya. Ada rekam yang cukup panjang politisi yang juga terjerat pada narkoba ya. Sangat banyak politisi dan anggota DPRD yang tertangkap. Tapi Andi Arief adalah petinggi yang tertinggi. Yang tertinggi Andi Arief, Wakil Sekjen. Iya, sampai sekarang ini. Tingkat nasional aja. Tingkat nasional yang terlibat narkoba. Tapi Indra Piliang salah satu tapi yang dia tidak ada di struktur juga secara politik. tidak ada di struktur organisasi Tidak di partai. struktur DPP. Tapi di struktur kan Andi Arief ya. Isu-isu yang masuk ke kita kan menyebutkan tokoh ini, ketua ini terlibat narkoba, itu kan baru isu. Jadi Indonesia Polisi melihat bahwa penangkapan Andi Arief ini adalah pintu masuk untuk menguji keberanian polisi untuk menangkap yang lebih besar lagi. Karena kan beredar isu si A ini udah lama menggunakan narkoba, si A ini anak pejabat ini yang juga orang partai politik ya. Jadi kita mendorong polisi tuntaskan kasus Andi Arief secara cepat. Kemudian isu-isu yang
melibatkan banyak tokoh-tokoh. Didalami polisi, bila perlu kirim cepu-cepu ke sana. Kalau memang ini tanggapin. Jangan-jangan inilah saat yang tepat untuk men-screening mereka-mereka, apalagi mereka calon legislatif saat yang menjadi wakil rakyat. Ada orang mengatakan tahun politik ini kasus Andi Arief ini ditarik untuk mempolitisasi. Padahal ini momentum yang sangat tepat bagi polisi untuk melakukan penangkapan supaya masyarakat tahu, supaya masyarakat jangan salah pilih bahwa partai ini bebas narkoba, partai ini banyak kader narkoba. Jadi polisi agresif saya kira menangkapi para politisi yang terlibat narkoba. Baik, terima kasih Bang Neta Esmania dari IPW sudah berbincang bersama kami. Bang Taslim, sahabat lama saya, terima kasih sudah hadir bersama kami di sini. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali untuk Anda dengan informasi untuk pertama kalinya sidang Ahmad Dhani di Surabaya dihadiri istrinya Mulan Jamila. Informasinya saat lagi untuk Anda.